Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Titi Hairia, biasa dipanggil dengan Titi. Saya mengajar di SMA Negeri 4 Singaraja dengan mata pelajaran antropologi. Mata pelajaran antropologi yang akan saya ajarkan pada hari ini adalah perkembangan sejarah antropologi. Adapun tujuan pembelajaran dari materi sejarah perkembangan antropologi itu, pertama, peserta didik mampu menjelaskan sejarah perkembangan antropologi. Kemudian kedua, yang diharapkan adalah peserta didik mampu memahami dari masing-masing perkembangan sejarah antropologi. Sejarah perkembangan antropologi dibagi menjadi 5 fase. Fase pertama dimulai sebelum tahun 1800. Pada fase ini dimulai dengan penjelajahan samudera yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Eropa ke benua Australia, Asia, dan Afrika serta Amerika. Nah, dari sini para penjelajah tersebut atau para musafir melakukan penulisan tentang daerah-daerah yang mereka singgahi. Misalnya di sini salah satu penulis yang berasal dari Eropa yaitu Marco Polo yang menulis mengenai kebudayaan masyarakat Indonesia. Kemudian kesimpulan pada masa fase pertama di sini, antropologi dipergunakan untuk mempelajari masyarakat yang masih primitif. Kemudian kesimpulan yang kedua, di sini antropologi memperkenalkan bahwa masyarakat di luar Eropa itu kebudayaannya masih murni dan tidak mengenal adanya kejahatan. Kesimpulan ketiga, bahwa hasil-hasil penelitian atau hasil penulisan yang dibuat oleh para musafir tersebut, hasilnya kemudian disimpan di dalam museum yang ada di Eropa. Pada fase kedua, ilmu antropologi itu mulai pada tahun 1800 atau pada abad 19. Pembahasan antropologi pada saat itu tidak lagi hanya membahas masyarakat primitif yang ada di benua Asia, Afrika, Kepulauan Oseania, Amerika, dan benua Australia, melainkan mulai juga membahas atau melakukan penelitian di suku-suku bangsa yang ada di Eropa, karena dianggap masyarakat sudah mulai berkembang sesuai dengan revolusi dan evolusinya. Pada fase ketiga ini, antropologi dipergunakan oleh pemerintah kolonial untuk melakukan penelitian di daerah jajahan. Misalnya, yang dilakukan oleh pemerintah Belanda dengan mengirim seorang antropolog yang bernama Snoek Horinge untuk mendatangi wilayah Aceh, dengan alasan bahwa daerah Aceh pada saat itu merupakan daerah yang paling sulit untuk ditaklukkan. Snoek Horinge ini beberapa tahun kemudian tinggal di daerah Aceh untuk mengetahui apa penyebab bahwa daerah Aceh ini sulit untuk ditaklukkan. Pada fase keempat dimulai setelah Perang Dunia Kedua sekitar tahun 1930. Di sini tidak lagi terdapat masyarakat yang sifatnya primitif. Sehingga antropologi pada saat ini atau pada fase 4 mengalami perkembangan yang sangat pesat. Tidak hanya bersifat praktis tetapi juga bersifat akademis. Nah, di sini dalam tujuan akademisnya yaitu pada saat itu atau setelah tahun 1930-an, ilmu antropologi sudah dimasukkan ke dalam mata kuliah yang ada di perguruan tinggi yang ada di Eropa. Sedangkan tujuan praktis itu sendiri dipergunakan untuk membangun kebudayaan daerah-daerah yang diteliti tersebut.
Antropologi pada fase kelima di sini tidak lagi bersifat antropologi murni, tetapi sudah mulai merupakan antropologi terapan. Hal ini disesuaikan dengan perkembangan teknologi dengan revolusi 4.0. Masalah yang diangkat juga di sini misalnya seperti antropologi politik, kemudian antropologi kesehatan, dan juga antropologi sosial. Jadi, yang dibahas dalam antropologi terapan di sini adalah masalah-masalah yang muncul atau fenomena yang terjadi pada masa sekarang dan bagaimana cara untuk memecahkan masalah tersebut. Kesimpulan dari materi sejarah perkembangan antropologi di sini bahwa fase perkembangan sejarah antropologi dibagi menjadi 5 fase. Fase pertama itu terjadi pada tahun sebelum 1800 Masehi atau sebelum abad ke-19. Pada fase kedua itu terjadi pada tahun 1800, kemudian dilanjutkan dengan fase ketiga dimulai sekitar tahun 1900 atau abad 20. Fase keempat terjadi setelah Perang Dunia Kedua, yaitu sekitar tahun 1930. Sedangkan fase kelima dimulai dengan era digital 4.0, sehingga materi antropologi tidak lagi bersifat antropologi murni, melainkan sudah mulai dengan menerapkan antropologi terapan. Sekian materi yang saya sampaikan pada hari ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan Om Santi Santi Santi.